Pilkada Pesel 2024 dibanjiri peminat. Tak hanya dari kalangan incumbent, namun peminat yang ingin maju di Pilkada Pesel berasal dari berbagai kalangan. Mulai dari pensiunan Polri, pengusaha, advokat, birokrat, politisi, dan dari kalangan lainnya. Sejumlah partai politik di Pesel juga telah membuka pendaftaran untuk menjaring bakal calon bupati dan wakil bupati Pesel tahun 2024-2029. Menariknya, ada belasan peminat yang tertarik maju di Pilkada Pesel. Partai Nasdem misalnya, selama 7 hari masa pendaftaran dari tanggal 1 hingga 7 Mei 2024, ada 16 orang yang mendaftar. DPD Nasdem menjaring seluruh putra-putri terbaik Pesisir Selatan. Di sini kami sesuai dengan instruksi Partai Nasdem, yaitu Nasdem memanggil. Jadi semua kader dan non-kader itu berhak mendaftar ke Partai Nasdem. Kami dari DPD Nasdem itu sudah membuka pendaftaran dari tanggal 1 Mei sampai tanggal 7 Mei. Di antaranya itu ada dari petahana sendiri, Bapak Bupati Rusmayo Anwar, Bapak Hendra Joni, Didi Ramanto Putra. Ini ada dari Sekwan Provinsi, ada dari Sekda Tanah Datar, ada beberapa lagi yang mendaftar di Partai Nasdem ini. Banyak yang mendaftar membuat Pilkada Pesel semakin menarik. Mereka harus bersaing keras untuk mendapatkan simpati dari partai politik. Namun pengamat menyebut, Pilkada Pesel 2024 ini sesungguhnya adalah pertarungan Yul Anwar yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pesel dengan mantan Bupati Pesel Indra Joni. Dengan dua incumbent antara Rusmayo Anwar dan HJ, Pak Hendra Joni, menurut kami akan terulang kembali. Terbukti bahwa kedua pasang ini, kedua calon ini telah mendaftar kepada partai-partai yang ada di Pesisir Selatan, dan Pak Haji sudah menyebutkan akan kembali maju di Pilkada 2024 ini. Persaingan dua nama ini tidak asing bagi masyarakat Pesel. Pada saat di periode 2015-2020 mereka bersama menjadi calon bupati dan wakil bupati, dan pada saat Pilkada 2020 mereka pisah dan bersaing menjadi masing-masing bupati, dan kita sama ketahui akhirnya dimenangkan oleh Pak Rusmayo Anwar. Dalam pertarungan di 2024 kami yakini ini persaingan yang cukup akan berimbang, karena masing-masing kedua belah pihak sudah dinilai oleh masyarakat Pesisir Selatan. Bisa saja mungkin kemenangan Pak Rusmayo Anwar di 2020 itu karena beliau wakil dan mungkin tidak terlihat aktivitas yang membuat mereka masyarakat sendiri menilai lebih jauh. Mungkin lebih menilai Pak Haji yang dalam tanda kutip dengan semua dinamika yang dirasakan masyarakat Pesel, dan sekarang Pak Rusmayo Anwar sudah menjalani pemerintahannya selama 4 tahun belakangan. Masyarakat itu akan menilai mana pemerintahan yang lebih baik antara Pak Indra Joni dan Pak Rusmayo Anwar. Tapi publik sudah menilai bahwa banyak sentimen-sentimen negatif yang lebih sering muncul di publik Pesisir Selatan terhadap kebijakan-kebijakan yang sudah disampaikan, sudah dilakukan oleh Pak Rusmayo Anwar. Banyak saya lihat sentimen itu muncul, begitu dari wali nagari, dari sentimen dari kelompok-kelompok masyarakat dan lain-lainnya, yang memang masyarakat merasa banyak hal yang memang itu jadi catatan bagi pemerintahan Rusmayo Anwar. Dan masyarakat juga menanggapi di banyak tempat saya baca bahwa masyarakat ingin kembali kepada suasana pemerintahan yang dibangun oleh Pak Haji. Ini dua karakter yang berbeda mungkin dirasakan oleh masyarakat, satu tegas, satu lebih merakyat dan santun mungkin, tetapi masyarakat bisa menilai dari sisi mana pemerintah ini bisa jalan dari dua sosok ini sendiri. Ini saya mendaftar pertama kepada Nasdem, ya, ke Bekas, sudah selesaikan tadi. Kemudian yang kedua ke B3 juga sudah selesaikan. Sebelumnya juga sudah ada mendaftar juga, Pak? Gimana? Sebelumnya sudah ada mendaftar juga, Pak? Sudah ngambil formulir. Kemudian sekarang menyerahkan formulir ke P3 dan kepada Nasdem. Selanjutnya nanti ke Demokrat. Selanjutnya nanti ke Gerindra. Ada berapa partai semua yang sudah didaftar, Pak?
Ya, kalau saya semua, saya ambil aja formulirnya, saya isi aja untuk ke partai-partai politik semuanya. Kita nanti apa nih Pak? Ini kan ada clue-nya mengabdi kembali untuk selatan nih Pak. Ya. Apa nih, Pak? Ya, Hendra Joni kembali untuk mengabdi. Ya, dalam arti kata itu, ya kita mengulangi lagi ya. 5 tahun yang lalu saya pernah jadi pemimpin di sini. Tentu banyak hal-hal yang perlu diperbaiki dan dilanjutkan dan kapan perlu ditambah kembali. Itu misi saya ke depan ini. Bagaimana PSL ini lebih maju, lebih top untuk kita 5 tahun yang akan datang memimpin di sini. Untuk rencana maju ini memang harus mengukur karena ini kan bukan ambisi-ambisi tertentu. Kita juga meminta saran dan pendapat dari rekan, maksud kawan-kawan, keluarga itu pasti ya, kawan-kawan dan tokoh-tokoh masyarakat. Nah, berdasarkan hal itulah yang membuat kita buat ketetapan hati untuk melanjutkan kembali pada 2024. Karena saran yang begitu banyak, waktu yang begitu pendek. Nah, 3,5 tahun yang jabatan kemarin itu 2 tahunnya itu sudah dalam suasana COVID. Jadi begitu banyak hal-hal yang belum bisa kita kerjakan. Karena efektif kita diberi kesempatan itu 1,5 tahun untuk berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada masyarakat ini. Nah, berdasarkan pertimbangan itulah masukan-masukan dari kawan-kawan, dari masyarakat juga. Nah, maka kita putuskan, oke, kalau begitu kita sempurnakan waktu 1,5 tahun yang hanya bisa dihitung kemarin, dan semuanya itu pasti untuk daerah kita yang terbaik untuk kesejahteraan dan untuk terbaik yang untuk masyarakat pesisir selatan. Seperti biasa kita akan tetap fokus, kita akan lanjutkan lagi pembangunan sumber daya manusianya dengan titik terberatnya untuk memperbaiki persoalan-persoalan pendidikan dan kesehatan maupun kesejahteraan. Karena bagaimanapun juga sasaran utama kita hari ini adalah seperti yang dipersyaratkan, kita harus membangun manusianya agar ke depan daerah ini bisa mengelola semua sumber daya alamnya, dan mudah-mudahan juga yang akan mengelola itu adalah anak-anak yang akan kita persiapkan untuk mengelola. Meski pertarungan Yul Anwar dengan Hendra Joni menjadi sorotan utama, namun bukan berarti tidak ada peluang bagi pendatang baru atau calon lainnya. Jika mampu memikat hati masyarakat, bukan suatu kemustahilan ada yang mampu menumbangkan incumbent. Nah, dari 2 nama yang kita sudah familiar itu ada Rusman Anwar dan Hendra Joni. Ternyata banyak kuda hitam yang akan berkompetisi nanti maju di Pilkada PSL. Tidak asing adalah Rudi Haryansyah, mantan wakil bupati dari Rusman Anwar yang mundur dan maju di PRRI walaupun belum beruntung ya. Ada nama-nama lain yang familiar itu Ali Mansori, mantan anggota DPD RI hari ini, dan ada nama yang pernah dan sebelumnya pernah ikut dan akan ikut lagi, ataupun pendatang baru yang akan bersaing. Contohnya ada Saiful Ardi dan juga ada Dini Ramanto Putra, dan ada nama Safira Uco, Naldian, dan nama-nama yang familiar. Karena di PSL ini menariknya setiap kali pilkada bursa nama yang muncul itu tidak hanya 2 pasang, selalu rame, dan itu menguntungkan sebenarnya bagi masyarakat agar pilihannya lebih banyak. Masyarakat bisa menilai sisi-sisi mana yang menguntungkan bagi kandidat-kandidat yang muncul ini. Bisa saja nanti dengan komparasi pasangan yang tepat secara geografis juga secara segmentasi pemilih, kalau ini cermat, bisa saja kuda hitam ini bisa mengalahkan 2 incumbent apabila sisi-sisi yang kami sebutkan tadi, masalah sisi elektabilitas yang diunggulkan dari geografis, dari segmentasi pemilih, logistik yang tidak sedikit, itu akan menguntungkan bagi kuda hitam apabila komparasi 3 ini bisa dia dapatkan untuk bisa mengalahkan. Karena komparasi nilai yang harus mereka dapatkan secara persentase suara ya harus
idealnya lebih dari 30% apabila ini 3 pasang. Apabila ini lebih tersebar, ini akan menguntungkan mereka agar semua kemungkinan kuda hitam ini bisa memenangkan Pilkada Kalsel 2024. Bakal calon punya misi dan visi yang akan diusung. Namun, masyarakat juga punya kriteria pilihannya masing-masing. Mereka berharap pemimpin di Kalsel nantinya benar-benar mampu membantu masyarakat kecil. Kok dapet ya dicari lah mode masyarakat, mode bila kena bencana alam tu kan, contohnya tu kan turun bupati mencari ke kami, mereka kondisi keadaan kami tinggal, dan kedua mode bantuan, ayo yang patik-patik yang dapet lah bantuan tu dapet aja lagi kami nak dapat, kami pun tak lemupet yang sepantas-pantasnya aja lah bantuan tu, dapat sasarannya lah bantuan. Sudah tu mode kini go kan apa namanya tu, ekonomi kami kan gini kan ala agak payah nemu ko pencarian ko. Mode anak-anak sekolah, kami anak kami ke sekolah. Mode tu mode pohon lindung di ate tu tolonglah dia ben sakit nak kami makan banjir taru tu. Yang sering turun ke lapangan mencari keadaan masyarakat di bawah. Kemudian dia yang membantu, yang bisa membantu masyarakat itu walaupun tidak secara keseluruhan. Masyarakat juga diwanti-wanti untuk lebih cerdas dalam memilih agar proses pilkada lebih berkualitas dan bermartabat. Saya selaku orang yang telah lama berkecimpung di persyaratan ini, yang lebih kurang dari 20 tahun, saya mengharapkan kepada seluruh masyarakat usaha-usaha kita yang ada di persyaratan ini, supaya nanti jangan terpengaruh kepada yang jadi iming-iming oleh daripada si calon. Inilah calon pemimpin kita ke depannya yang tidak memberikan janji-janji palsu, janji-janji yang tidak memungkinkan. Karena ke depan pemerintah ini akan semakin selektif dalam menentukan suatu kebijakan-kebijakan baik secara nasional maupun sampai ke tingkat daerah. Jadi janji-janji yang disampaikan ini kita seleksi dan kita pikirkan semata-matanya untuk menentukan, jangan terpengaruh kita kepada dengan janji sesaat dengan memberikan sistem money politik, itulah nanti akan merugikan daerah kita untuk 5 tahun.